La ilaha illallah. Shadaqal adzim wa shadaqa rasul karim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih duduk di satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam satu mafhum hadis dikatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Maka mudah-mudahan di mana orang-orang yang ada di tempat yang mulia, pasti orang tersebut adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bisa pahami Bapak yang mulia, kalau kita dapat undangan di istana presiden, isinya pejabat semua, maka tentu dimuliakan oleh orang-orang. Maka begitulah. Kalau seandainya yang dimuliakan, memuliakan sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain dikatakan juga bahwa apabila satu pintu diketuk pasti akan dibuka. Siapa yang mengetuk pintunya Allah yaitu masjid, maka pintu keberkahan akan terbuka baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan kepada kita dan keberkahan bagi keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di muka bumi ini. Perkara yang paling penting di muka bumi ini ulama mengatakan adalah perkara iman. Apa yang disebut dengan iman? Bahkan sampai diumpamakan hadirin, iman ini lebih penting daripada makanan. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan makanan, ini dokter mengatakan 7 hari orang ini akan mati Pak secara biologis. Tapi setelah dia tidak mendapatkan makanan, setelah dia mati, maka selesai masalah makanan. Tidak ada lagi kebutuhan akan makanan. Pun juga dengan minuman Bapak hadirin karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling kita cari, dan dokter mengatakan kalau ada satu orang yang dia ini tidak bisa mendapatkan minuman sampai 3 hari, maka secara biologis dia akan mati. Tapi hadirin kalau Subhanahu wa taala, setelah dia mati, maka dia tidak lagi membutuhkan minuman. Bahkan Bapak hadirin kalau Subhanahu wa taala disebut dengan nafas. Yang hari ini kalau kita mendapatkan nafas separuh saja, bisa masuk tidak bisa keluar, atau sebaliknya, bisa keluar tidak bisa masuk, maka tentu akan dikirim ke ICU. Karena sangat pentingnya yang disebut dengan nafas. Tapi Bapak yang mulia, ketika mati, maka tidak ada lagi kita butuhkan nafas. Tapi hadits Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan iman, sepertinya hari ini tidak penting Bapak ya. Sepertinya hari ini tidak penting. Bahkan orang tidak beriman pun malah kondisinya kadang-kadang lebih senang daripada kita. Bahkan orang yang tidak beriman pun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Bahkan mohon maaf kadang-kadang yang tidak beriman pun kadang-kadang pangkatnya lebih naik daripada kita. Keadaannya seperti itu. Kondisinya lebih baik daripada kita. Tapi Bapak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, begitu mati, maka hal pertama kali yang akan ditanyakan masalah iman. Pertanyaan pertama di dalam kubur adalah masalah iman. Man buka pertanyaan iman. Man nabiuka pertanyaan iman. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak memiliki iman, maka ketika masuk dalam kubur dia akan sengsara selama-lamanya. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah letaknya pentingnya iman. Maka dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Besok di hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman, besok di hari kiamat orang yang tidak beriman, dia mengatakan, wa qala ya laitani, sungguh celaka, lebih baik, wa qala ya laitani kuntu turaba. Alangkah sebenarnya lebih baik kami dijadikan debu saja. Karena hari itu Bapak yang mulia, ketika hari kiamat, maka dipertontonkan satu kambing yang dulu di dunia dia penanduk, kambing yang tidak punya tanduk dengan tanduknya. Maka pada hari itu, kambing yang tidak memiliki tanduk dan ditanduk ketika di dunia, diberikan Allah Ta'ala tanduk, kemudian diperintahkan untuk menanduk kambing yang pernah menanduk dia di dunia. Maka setelah mereka impas begitu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka debu. Melihat pemandangan yang seperti ini Bapak yang mulia, maka orang kafir mengatakan, wa qala ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya lebih baik kami dijadikan debu saja.
Bagaimana tidak? Orang yang tidak memiliki iman, yang digambarkan keadaan pada hari kiamat, nanti anak kecil berubah menjadi anak yang memiliki uban. Ibu yang mengandung, kemudian ibu itu menjadi keguguran. Kemudian ibu yang membawa anak lupa kepada anaknya. Sungguh hiruk pikuk yang begitu amat besar, Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hari kiamat yang huru hara seperti itu. Maka perkara yang paling penting di muka bumi adalah perkara iman. Yang perlu sekarang kita pahami, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalau bahasa orang pendidikan, Pak. Ini kalimat la ilaha adalah kalimat grand theory. Teorinya mengatakan dalam nomenklatur bahasa Arab, la nafi, tidak ada kecuali itu. Kalau kita mengatakan, Pak, saya mau minum air putih. Kalau air teh ada, Pak, adanya air putih, Pak. Kalau sirup, Pak, tidak ada, adanya air putih. Tidak ada kecuali itu. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan. Harus kita pahami untuk orang beriman, la ilaha illallah adalah tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar, satu orang ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghendaki iman yang benar ketika kita di pulang kampung akhirat. Ketika kita pulang kampung akhirat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita memiliki kalimat iman yang benar, kalimat yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hari ini kita sering dalam ucapan saja, dalam ucapan saja sering salah-salah. Contoh, ibu mengatakan, Pak, kalau mau ke kantor, bawa jas hujan. Sebentar lagi hujan, mendung. Ini kalau menurut teori tadi, la ilallah. Sesungguhnya dalam kata-kata tersebut mengandung ciri-ciri ataupun unsur-unsur kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena membandingkan antara mendung dan juga hujan. Karena yang menurunkan mendung Allah, yang menurunkan hujan juga Allah Subhanahu. Tuh kan nggak pakai masker kan ketularan, seolah-olah karena nggak pakai masker ketularan. Memang faktanya demikian, tetapi dalam nomenklatur, dalam membahas masalah iman, ini harus dibenarkan, Bapak yang mulia. Sebagaimana kita memahami, kalau kita cerita-cerita masalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Oh, itu mukjizat, Pak. Mohon maaf, kalau jawabannya seperti ini berarti ini adalah pemahaman yang belum sempurna. Karena kalimat la ilaha menghendaki nafi dan juga isbat. Menghendaki nafi dan juga isbat. Menafikan segala sesuatu, mengisbatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena mukjizatnya Nabi Ibrahim, bukan. Tapi Allah berkehendak. Jadi kalau dibahasakan, Pak, apakah api bisa membakar? Kalau jawaban kita, ya, wah, ini perlu dipertanyakan. Jadi sebenarnya dikembalikan kepada teori awal bahwa api tidak membakar. Apakah api membakar? Lah, api tidak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Kalau api membakar harus berhajat kepada Allah. Kalau Allah membakar tidak perlu berhajat pada api. Allah bisa membakar dengan api dan Allah bisa membakar meskipun tanpa ada api. La ilaha illallah. Apakah air bisa menenggelamkan? La. Pak, batu dilempar, Pak, tenggelam. Kelihatannya saja itu ujian iman kita di mata kita. Air tidak bisa menenggelamkan. Yang menenggelamkan Allah. Bagaimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala dengan air yang sama Allah tenggelamkan Firaun dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dengan api yang sama Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala bakarkan tali-tali yang mengikat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa kuni barda. Hari bukan Subhanahu wa taala ada satu ayat yang menjelaskan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, hai api dingin kamu. Wassalamu ala Ibrahim. Ulama mengatakan kalau ayat itu terpecah di tengah, hai api dingin kamu, maka tentu Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang berkorban. Maka ini menghendaki iman kita, Bapak yang mulia. Iman yang sempurna. Rentetannya kemana kalimat iman ini? Rentetannya kehidupan kita sekarang. Jadi tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apakah pekerjaan kita bisa mendatangkan rezeki? La. Apakah pekerjaan kita bisa mendatangkan gaji? La.
Apakah istri yang cantik bisa mendatangkan kebahagiaan? Enggak. Buktinya banyak sekali. Apakah pangkat yang tinggi bisa akan membuat kita bahagia? Enggak. Kalau ukuran-ukuran seperti ini juga ada dalam diri kita bahwa yang bisa membahagiakan, yang bisa berkenan segala sesuatu hanya Allah, maka iman kita sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perkara iman ini perkara sulit, Pak. Perkara sulit ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini akan masuk dalam diri kita sebagaimana masuknya air ke dalam sebuah spons. Kita semua sama-sama tahu, Pak, yang biasa suka nyuci piring bantu istrinya pasti tahu. Spons itu begitu dimasukkan dalam air kuning, diangkat, diperas, keluarnya air kuning. Dimasukkan dalam air kopi, diangkat, diperas, keluarnya air kopi. Tidak mungkin jadi teh, Pak. Maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, sarana masuknya iman ada di dalam 4 perkara. Mata, telinga, mulut, dan pikiran manusia. Apa yang lewat indera itu akan masuk dalam hati. Karena iman letaknya dalam hati. Makanya Nabi SAW sabdakan, ada di segumpal daging apabila dia baik, baik seluruhnya. Apabila dia buruk seluruhnya adalah kolbu atau hati. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara iman ada di dalam hati. Masuknya ada melalui 4 perkara tersebut. Maka hari-hari apabila dia mengesahkan Allah, hari-hari apabila dia melihat kebesaran Allah, membicarakan kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, yang masuk dalam hati adalah kebesaran Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau mohon maaf, Pak, yang lain, misalnya, kalau hari-hari ngelihat duit, pengen ngelihat duit, hari-hari dengar masalah duit, gimana caranya ya dapat duit sekarang? Hari-hari membicarakan masalah duit, hari-hari memikirkan masalah duit, yang masuk ke dalam hati duit. Nanti kalau bertemu dengan Israel, bertemu dengan Munkar Nakir, hatinya diperas. Yang keluar manrobuka, duit. Apa enggak tak bisa diulangi enggak itu, Pak? Enggak bisa. Boleh, Pak, kita pikirkan masalah uang, masalah, tetapi dengan syarat jangan pernah air masuk ke dalam perahu. Kalau air masuk dalam perahu, maka tahu sebesar apapun, sebagus apapun, maka dia tidak akan selamat. Tapi sejauh air tidak masuk dalam perahu, maka kemanapun dia pergi akan selamat. Maka Bapak yang mulia, iman begitu penting. Boleh silakan berkarir, boleh silakan berusaha, boleh silakan melakukan apa saja, tapi yang penting jangan merusak iman, Bapak. Maka dengan Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya menjaga kemuliaan iman diri kita. Kemudian yang kedua, di Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah penting masalah iman adalah bagaimana kualitas atau kekuatan iman. Sebagaimana kita pahami, uang itu penting. Tetapi ada yang lebih penting yang namanya kekuatan uang. Boleh kita gambarkan, Pak. Kalau 50 perak, kita bisa beli tas macam apa? Bisa beli tas seperti apa? Tas plastik saja tidak cukup. Begitu ditambahin 0,500, bisa kita beli tas plastik. Begitu ditambahi 5.000, 01, mungkin tas plastik yang agak bagus, yang ada japnya, mereknya. Begitu 50.000 ditambahi 01, body bag yang kita pegang. Begitu 500.000, body bagnya yang bagus. Begitu 5 juta, sudah mulai tas anak-anak sekolah. Begitu 50 juta, maka tas anak-anak kantoran. Begitu selanjutnya. Mungkin kalau sudah 500 juta, 5 miliar, mungkin tasnya artis, Pak. Hermes dan sebagainya. Jadi ada uang, ada kekuatan uang. Begitu pula dengan iman, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman, ada kekuatan iman. Jadi yang bisa mendatangkan seseorang jam 12:01 ke dalam masjid bukan hanya sekedar iman, tetapi adalah iman dan kekuatan iman. Yang bisa membuat seseorang pria memalingkan dari sesuatu pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar iman, tetapi ada kekuatan iman. Yang bisa membuat seseorang pejabat tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah iman dan juga kekuatan atas iman. Sehingga dikatakan para sahabat telah melampaui kekuatan iman ini sehingga iman mereka telah full, mentok, dan mereka telah diakui imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana derajat iman para sahabat? Mereka mengatakan, apabila surga dan neraka dilihatkan, ditampakkan di depan mata saya, tentu iman saya tidak akan bertambah. Kalau kita, Pak, mohon maaf, baru diiming-iming mobil Avanza supaya sholat subuh berjamaah saja, ramai itu Pak masjid. Iman kita seperti itu.
Iman kita ini bukan lagi naik turun, tetapi keluar masuk. Kata ulama begitu. Maka pentingnya iman, pentingnya kekuatan iman. Karena dalam kalimat itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus kita sempurnakan. Jangan sampai nanti kita bertemu dengan Israel, begitu ketemu dengan mungkar nakir, diperas hati kita yang keluar bukan man robuka Allah. Kalau sampai salah, wah, masya Allah. Mau pangkatnya kayak apapun, yang raja ataupun rakyat jelata, mau yang di desa maupun di kota, kalau sudah salah jawab, Pak, nggak bisa diulang. Maka Bapak yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala diberikanlah pentingnya iman, Bapak Ibu ya. Iman akan baik, iman akan benar, pasti dan pasti dengan usaha atas iman. Sebagaimana kita mengetahui bahwa pentingnya usaha atas uang. Uang tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi uang akan datang dengan usaha atas uang. Begitu pula dengan iman, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, iman akan datang dengan usaha atas iman. Maka hadirin Allah Taala telah memilih kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalian iman dengan sempurna, iman dengan baik, maka usahakanlah iman. Bagaimana caranya? Nabi SAW tadi menyebutkan dengan perkara dakwah. Dengan perkara dakwah. Jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana? Aksiru min qouli la ilaha illallah. Biasakan di antara kita hadirin Allah untuk mengucapkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ucapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu kita sampaikan kepada setiap orang, maka kebesaran Allah Ta'ala akan masuk dalam diri kita. Kalau kita punya anak, bilang aja gampang, Pak. Nak, dunia ini punya Allah. Dunia ini ciptaan Allah. Kita hidup ngontrak di dunia punyanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Jangan sekali tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu, Pak. Jadi ketika kita ini beli gorengan, Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar iman? Alhamdulillah, Pak. Kita akan pulang kampung akhirat. Jaga sholat, Pak ya. Supaya iman kita ini baik. Supaya iman kita ini terjaga di sisi Allah Ta'ala. Jadi setiap perkataan kita sisipkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kebesaran Allah akan masuk dalam diri kita. Maka Bapak yang mulia, selanjutnya perkara yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah iman akan selaras dengan yang disebut dengan amal. Iman akan selaras yang disebut dengan amal. Amal yang terpenting di sisi Allah Ta'ala, amal banyak. Dalam surat Al-Asr disebutkan wa'amilus solihat. Dalam bahasa Arab dikatakan as-solihat, alif lam solihat. Artinya ulama mengatakan amal soleh ini adalah amal yang sangat besar. Sangat besar, sangat banyak. Bagaimana mengenali amal soleh yang sangat besar itu? Apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itulah amal soleh. Dan amal soleh yang paling penting adalah sholat. Maka hadirin karena SWT, bagaimana kita menjaga sholat ini dengan sholat sebaik-baiknya? Ulama kita sampaikan, Nabi SAW sabdakan bahwa sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Jadi kalau sebaik-baiknya bajunya, mobilnya pakai Lamborghini, pangkatnya terlihat jelas, tapi tidak ada kepala, namanya mayat hidup, Pak. Tapi apapun dia, tidak punya tangan, tidak punya kaki, mohon maaf, pincang, tetapi masih ada kepala, maka disebut manusia. Maka hari Allah jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah kita tidak menjaga sholat. Karena dalam satu riwayat dikatakan, Nabi SAW selalu menjaga sholat, terutama sholat berjamaah di masjid. Dan ukur menjadi seorang yang hamba yang bertakwa adalah sholat. Ukuran yang menjadi seorang hamba taat kepada Allah adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amal. Kemarin saya tanya-tanya Pak sama salah satu anggota. Mohon izin saya sampaikan. Jadi luar biasanya di dalam tubuh Polri ini, di sana disebut dengan Tribrata. Tribrata. Saya sebutkan. Tribrata pertama apa? Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan. Terus saya tanya, kata mana yang paling penting menurut kamu? Bertakwa. Bertakwa. Saya bilang, kalau saya enggak, Mas. Kalau saya, kata-kata yang paling penting buat saya adalah penuh. 400.000 Polri. Katakanlah orang Islamnya, bahasa katakanlah 300.000. Disuruh sholat 5 waktu. Ada yang bertakwa, Pak? Ada. Sholat dia ke masjid. Penuh enggak? Enggak penuh. Enggak 5 waktu. Subuhnya bolong, isaknya bolong. Kadang-kadang asarnya bablas di jalan, maghribnya di jalan kemacetan. Disuruh sholat 300.000. Yang sholat berapa? Atau kalau enggak di bahasanya di lingkungan kita. Berapa yang muslim, berapa yang masuk dalam masjid.
Maka hadirin harus mata itu menggambarkan bagaimana kondisi iman hari ini, terutama diri kita. Maka bagaimana caranya supaya ada tumbuhnya iman yang baik tadi yang dikehendaki Allah Ta'ala, maka perkara saling ingat mengingatkan menjadi perkara yang penting. Maka hadirin saudara, kami titipkan sama-sama bagaimana dalam majelis yang mulia ini, ketika Bapak turun, jangan lupa colek kanan, colek kiri, mari kita sholat. As-sholatu ma'rujul mu'mini, as-sholatu khairun maudhu. Sholat adalah sebaik-baik perintah Allah SWT. Dan ukurannya daripada seseorang ada dalam sholat. Bayangkan, belum dikasih janji, tapi sudah taat. Belum dikasih apa-apa, tapi mau datang. Kan kita bahasanya seperti orang diiming-iming, Pak. Kalau kamu sholat, kamu masuk surga. Bapak sudah pernah lihat surga? Belum. Tapi kenapa mau taat? Itulah kondisi iman. Maka dari setelah ketika seseorang, anak buah, anggota, dia menjaga sholatnya dengan baik, pasti dan pasti dia akan bisa menjaga perintah-perintah lain dengan baik. Sebagaimana Sayyidina Umar mengatakan, andaikan satu orang bisa menjaga sholat, pasti dia akan bisa menjaga agama ini dengan baik. Wong yang nggak kelihatan saja dia taati, apalagi yang kelihatan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa menjaga sholat, bisa menjadi tanda, jangan sampai dia memiliki ada perintah kepada dia, maka dia menunda-nunda. Bahasa hari ini, Pak, kalau Allah saja dia tunda, bagaimana yang cuma pakat AKBP kan? Allah saja ditunda, Pak, yang ngasih rezeki, yang ngasih kuping, yang ngasih istri, yang ngasih kesehatan, ditunda sama dia. Bagaimana kalau seorang pimpinan yang hanya pangkatnya rendah? Maka harus berkatalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai khair umat yang terbaik. Maka membawa daripada tanggung jawab untuk mendakwakan agama. Dakwah bukan ngajar. Dakwah bukan ngajar. Tapi dakwah adalah mengajak. Dakwah bukan, sekali lagi bukan ngajar, tapi mengajak. Kalau mengajar harus pakai kitab kuning seperti di pesantren. Kalau mengajak, hanya cuma beda K sama R. Hanya beda K sama R. Gambarannya ketika mengajar, ada satu universitas. Di situ anak-anak S2. Datanglah anak SD. Masuk ke dalam kelas. Maka anak SD tadi mengatakan, Bapak-bapak, mahasiswa, saya akan mengajar masalah astronomi. Maka pasti dan pasti anak-anak yang tadi mengatakan, anak-anak kuliah tadi loh, kamu kapan belajar? Bajunya masih merah putih kok mau mengajar. Yang mengajar kami profesor. Tapi bandingkan, kalau kita kira-kira anak kecil tadi mengatakan, Bapak-bapak, saya akan mengajak Bapak-bapak. Saya punya brosur di SCBD, nanti hari Ahad akan ada pembagian sepeda Brompton gratis. 100 pendaftar pertama yang ikut dengan saya akan mendapatkan sepeda Brompton. Coba Pak, mahasiswa pada ikut? Pasti pada ikut. Itulah perbedaan antara mengajar dan mengajak. Maka hari ini kami titipkan dengan hormat ketika nanti kembali ke kantor, jangan lupa untuk kanan kiri kita termasuk keluarga kita untuk kita ajak bagaimana kita yakinkan kepada mereka bahwa hanya dengan iman yang sempurna maka Allah Subhanahu akan mencintai kita, hanya dengan amal soleh yang sempurna maka Allah Subhanahu akan menyambut kita dan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi mohon diikhlaskan. Kita baca doa di kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.